Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam podcast RSIP. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Selamat siang sahabat podcast RSIP. Berjumpa kembali kita siang ini. Pada siang ini kita kedatangan narasumber yang spesial ya. Ini sebelumnya perkenalkan, saya dengan Dr. Amri. Kemudian narasumber kita ini dengan Dr. Dias, dengan Dr. Rahman Dias, spesialis paru. Baik, untuk yang sedang mengikuti acara ini, ikutilah sampai selesai. Kemudian bagikan juga linknya ke teman-teman dan juga saudara terdekat, karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Baik, dokter. Ini dokter, kali ini kita akan bahas tentang rokok, dokter ya. Rokok dan vape itu kan sekarang booming gitu, banyak penggunanya. Nah, ini mau tanya dok, untuk rokok yang biasa dok, sama yang vape itu sebenarnya bedanya apa dok? Ya, jadi yang kita tahu dulu ya tentang rokok ya. Rokok itu kan dia menghasilkan asap dibakar, ya, tembakau dibakar, dia dihisap. Jadi seperti arang yang dihisap oleh kita adalah fume-nya. Ya, kalau vape dia kan cairan bentuknya ya, cairan dipanaskan menguap. Jadi yang dihisap oleh perokoknya adalah uap air. Nah, di sini bedanya partikelnya. Jadi kalau secara ukuran partikel dari rokok itu mungkin lebih kecil ya, karena dia terbakar sampai fume, sampai berasap. Jadi dia lebih susah dia lebih susah untuk terfiltrasi di saluran nafas. Kemudian dia juga lebih banyak masuk zatnya ke aliran darah akhirnya. Kemudian untuk vape sendiri sebenarnya dia ukurannya lebih besar, tapi masih sangat kecil ya. Jadi masih lebih kecil dari 0,3 mikron partikelnya yang dihirup. Jadi secara utuh juga pasti hampir kesemuanya masuk ke alveolus. Ya, cuman nanti lebih banyak yang tertinggal dan penyerapannya menuju ke pembuluh darah juga lebih sedikit gitu. Ya, itu mungkin bedanya. Jadi memang nanti ketika masuk ke tubuhnya itu juga beda tuh ya, walaupun di luarnya beda, sampai yang masuk ke tubuh juga beda tuh. Ya. Nah, untuk resiko terhadap kesehatan nih dok terkait rokok itu apa saja dok ya? Ya, jadi kan sebenarnya rokok vape itu kan digadang-gadang jadi penggantinya rokok, karena dia lebih aman gitu. Tapi apakah iya kayak gitu? Coba kita lihat dulu. Kalau rokok itu zaman dulu tahun 1920-an mereka bilangnya rokok itu sehat, membuat kita rileks. Jadi dulu bahkan ibu hamil pun disarankan merokok. Ya, kemudian tahun 60-70-an mulai muncul kasus kanker paru, kasus penyakit paru obstruksi kronis juga meningkat tinggi gitu. Terus apa nih penyebabnya? Banyak penelitian dan akhirnya di secara retrospektif mengarahkan kalau rokok itu adalah penyebabnya peningkatan kanker paru dan penyakit PPOK itu. Nah, ketika itu industri rokok akhirnya bergelut ya. Mereka berperang dengan penelitian yang sudah ada gitu. Mereka bikin penelitian tandingan disponsori oleh perusahaan-perusahaan rokok itu. Nah,
Tapi kan semakin kesini semakin kelihatan. Jadi akhirnya tidak bisa dipungkiri lagi kalau rokok itu berbahaya sebenarnya. Banyak efek jahatnya, banyak efek buruknya. Kemudian zaman milenial ini muncul vape. Wah, vape itu mereka bilangnya ini tidak dibakar, kita cuman menghirup uap air seperti kita menghirup air yang direbus gitu kan. Tapi kan sebenarnya efek jangka panjangnya juga kita belum tahu karena kita belum selama itu barangnya itu ada. Tapi efek jangka pendeknya juga sudah ada dan itu berbahaya. Kan di Amerika Serikat, Jakarta juga ada kasusnya itu yang disebut dengan VALI ya, Vape Associated Lung Injury. Nah itu efek jangka pendeknya itu parah, banyak yang mengalami jangka panjang tuh sesak nafasnya. Kemudian waktu itu yang paling dikhawatirkan karena pengidapnya itu tiba-tiba kehilangan kesadaran gitu tanpa ada gejala-gejala sebelumnya gitu. Nah kemudian muncullah kenapa ini penyebabnya apa, kenapa ada yang terkena ada yang enggak. Nah tapi kan ya itu ternyata vape itu kan banyak macamnya ya, nggak cuma satu macam. Produsennya banyak, isinya banyak, zat yang terkandung dalam vape itu macam-macam. Nah, jadi yang disebut penyebabnya kan dulu kan karena vitamin E. Ya. Nah, vitamin E itu kalau dikonsumsi secara oral, secara mulut itu aman gitu. Tapi ternyata kalau dimasukkan ke dalam paru, ya paru kita tidak bisa menyerap, tidak bisa memetabolisme vitamin E itu, jadi akhirnya timbullah efek kerusakan di situ. Ini jadi, berarti yang vape itu dok? Iya, yang vape itu. Jadi kalau sekarang kita sudah tahu efek jangka pendek dan jangka panjangnya rokok, efek jangka pendeknya vape, tapi efek jangka panjangnya vape yang kita belum tahu. Penelitian. Ya. Nah, jadi gimana? Menurut saya vape itu sendiri tidak bisa dijadikan pengganti rokok atau alternatif untuk menghentikan rokok itu, karena itu tadi ternyata efek jangka panjangnya belum ketahuan. Jadi sebaiknya untuk berhenti merokok ya kita harus berhenti gitu, tidak bisa digantikan. Iya. Itu dong. Untuk zat berbahaya kalau di rokok yang zaman dulu rokok sigaret itu kan yang terkenal seperti nikotin, terus juga dan lain-lain itu dok ya. Nah itu zat-zat yang berbahaya, yang zat banyak itu yang berbahaya dok ya. Itu yang paling bahaya itu sebenarnya apa saja dok untuk pada rokok yang konvensional maupun yang vape tadi dok, selain vitamin E yang tadi dokter sudah sebutkan tadi. Jadi rokok biasa maupun vape dua-duanya mengandung nikotin ya. Jadi kadang-kadang rokok itu sebenarnya kandungan nikotinnya mungkin bisa dikatakan lebih besar per batangnya. Jadi satu batang rokok itu mengandung 20 sampai 30 mg nikotin. Nikotin itu sendiri fungsi utamanya untuk menyebabkan kecanduan. Nah, tapi dari yang diserap oleh tubuh dari rokok itu cuman 1,8 sampai 2,0 mg dari tiap batangnya. Nah, sedangkan kalau di vape dia tuh beragam sekali. Jadi tergantung produsennya mau bikin berapa persen ininya konsentrasinya. Nah, yang itu yang menyebabkan kita nggak bisa generalisir, dan tujuan utamanya produsen vape itu pasti membuat kecanduan. Ya, kalau di rokok konvensional ada yang dinamakan senyawa hidroaromatik ya, yaitu karena terjadinya pembakaran dia menyebabkan aktivasi dari MMP9 matriks metaloprotein 9 menyebabkan terbentuknya ROS reactive oxygen specimen di dalam paru, yang itu nanti menyebabkan inflamasi kronis ya. Itu yang mungkin ya salah satu yang paling berbahaya. Tapi kan ada ribuan zat di rokok konvensional. Kalau di vape sendiri beragam, banyak yang ada yang ditambahkan dengan LHC juga, ada yang ditambahkan dengan
hidroaromatik juga. Itu nggak bisa dipastikan kalau nggak dicek satu-satu gitu. Berarti untuk yang baik maupun yang rokok maupun vape itu dua-duanya nggak cuma satu atau dua, itu dua-duanya banyak mengandung zat berbahaya, dokter. Iya, benar sekali. Bahkan yang vape itu bisa dimodifikasi sesuai dengan itu tadi tujuannya biar kecanduan. Iya. Kalau misalkan ada nggak, dok, tips dari dokter untuk seseorang itu biar bisa berhenti merokok gitu, nggak yang dari merokok yang konvensional terus ke vape, nah nanti yang vape udah lalu nge-vape, berhentinya gimana gitu, ada tips nggak, dok, gitu, dok? Jadi seperti yang kita sering dengar kan, kalau rokok itu kan candu ya, berhentinya harus pelan-pelan, harus diturunkan kadar nikotinnya, harus di-tapering, diturunkan pelan-pelan. Tapi sebenarnya nggak juga gitu. Kalau orang-orang yang sudah datang ke saya perokok, dia sudah punya gejala PPOK atau ada tumor parunya gitu. Waktu saat itu saya bilang, Bapak harus berhenti merokok. Besoknya dan seterusnya dia berhenti merokok, sama sekali nggak merokok. Sampai akhir hidupnya juga buktinya bisa gitu, nggak perlu pakai pengganti. Cuman memang kayak gitu tanpa withdrawal efek juga, saya sakaunya itu juga mungkin ada yang beberapa orang yang perokok berat sekali, yang misalnya satu hari dia habis 3 bungkus gitu tuh nggak mungkin bisa berhenti mungkin ya. Nah, itu biasanya kita lebih arahkan pemakaian patch, nikotin patch. Nikotin patch itu kan ditempel, kemudian nanti dia rilisnya perlahan-lahan, jadi nanti semakin lama semakin menurun kadarnya. Nah, harapannya bisa tapering dengan cara itu. Tapi sebenarnya nggak perlu sih, harusnya bisa untuk berhenti saat itu juga. Berarti berapapun rokok yang sudah dikonsumsi tiap harinya, misalkan yang habis 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, cara berhentinya itu ya berhenti total harusnya itu. Tapi pada beberapa kasus itu perlu penggunaan tadi, dok, nikotin patch. Atau ada obat-obatan lain atau yang diminum atau? Kalau diminum belum masuk, dan saya pikir kalau diminum lebih sistemik ya, jadi lebih mengkhawatirkan malahan efek sampingnya. Ya, mungkin yang dulu ada permen karet nikotin, itu juga kurang berhasil bisa dibilang seperti itu dibandingkan dengan nikotin patch. Tapi yang paling utama yaitu kemauan dari si perokok itu untuk berhenti. Jadi dia harus punya motivasi, dan kalau bisa ya sebelum dia sakit. Ya, kalau motivasinya karena sudah sakit ya sudah terlambat. Berarti kalau misalkan ada orang pengen berhenti merokok itu, dok, itu tepatnya tuh datang ke siapa, dok? Apa dokter seperti Dr. Romandias, spesialis paru, atau bahkan perlu dokter spesialis jiwa mungkin, atau siapa, dokter? Ya, kalau di paru memang sudah ada pendidikannya ya, kita sudah diberitahu strateginya untuk mulai berhenti merokok. Tapi sebenarnya banyak juga channel-channel berhenti merokok ya, untuk di dokter jiwa, terus ada dokter umum yang punya kursus sendiri untuk berhenti merokok, itu sudah ada gitu. Jadi nggak perlu khusus, pokoknya yang pertama punya niat gitu. Kalau misal, dokter, ada nggak sih, dok, misalkan pasien yang masih merokok, mereka misal melakukan sesuatu, entah modifikasi rokoknya atau mungkin modifikasi gaya hidup atau makanan yang bisa mengurangi efek buruk dari rokok itu, dok? Wah, nggak ada. Itu rokok itu kalau dari makanan ya nggak bisa. Kita mau menambahkan antioksidan, itu efeknya kecil sekali kalau masih merokok gitu. Jadi yang harus untuk meningkatkan taraf hidup, maksudnya meningkatkan life expectancy pada perokok itu, yang pertama dilakukan adalah berhenti merokok itu sendiri gitu. Kemudian yang kedua gaya hidup sehat, olahraga, kemudian
baru antioksidan. Nah, itu tapi itu yang utama tuh, harus berhenti merokok, karena yang lainnya nggak akan berguna kalau masih tetap merokok. Baik. Kalau itu kan tadi kita banyak bicara tentang perokok aktif tuh ya, orang yang benar-benar dia merokok. Nah, terus bagaimana dengan istilah perokok pasif, dokter? Mungkin ada beberapa dari sahabat RSIP yang belum pernah dengar istilah ini. Ya, perokok pasif tuh atau second hand smoker ya. Jadi dia tidak merokok, tapi dia terkena imbas rokok. Jadi orang-orang di sekitar yang merokok, misalnya istri, suaminya merokok gitu, dia mungkin terkena risiko yang hampir sama dengan perokok itu sendiri untuk menderita kanker dan PPOK atau penyakit-penyakit dan sebagainya rokok itu sendiri gitu. Jadi kalau masih sayang sama istrinya, masih sayang sama anaknya, untuk bapak-bapak perokok sebaiknya ya jangan merokok dalam rumah, atau kalau merokok sendirian di luar gitu. Dan jadi sekarang bukan hanya ada second hand, sekarang ada third hand smoker gitu. Jadi ada yang merokok, kemudian ada yang mencuci bajunya gitu, mencuci bajunya si perokok itu bisa terkena juga efeknya, meskipun resikonya lebih rendah ya. Tapi itu ada juga gitu, kan sampai segitu. Jadi itu ya itu. Kalau masih sayang sama diri sendiri ya mohon berhenti merokok. Kalau masih sayang sama keluarga ya jangan merokok. Nih, saya tadi ingin menggarisbawahi yang itu, dokter, yang tadi. Jadi ada yang ketiga itu ya, yang itu ya, korban dari efek dari rokok. Nah, itu berarti yang terkandung dalam rokok zat bahaya itu bisa menempel di pakaian. Iya. Berarti misalkan si A itu merokok di luar, terus mau ketemu istrinya, ketemu anaknya, amannya berarti ganti baju gitu, dok? Ya pasti saya pikir kok jarang ya ada yang mau sampai kayak gitu ya. Sama kayak COVID gitu jadinya, dok ya. Iya. Kalau dulu kita akhir-akhirnya tahu kan COVID itu sebenarnya dia paling menempel sama plastik ya, untuk ke materi pakaian atau apa namanya besi dia lebih aman gitu. Kalau rokok kan dia bukan materi organik gitu, jadi nggak mati. Jadi kalau menempel ya terus, akhirnya sebelum dicuci dialirkan hilang itu ya mungkin masih ada terus, nempel terus gitu. Mungkin bukan hanya di badannya gitu, tapi juga di kulitnya si perokok apa dan rambutnya mungkin. Nah itu yang ya resikonya sih kecil ya untuk terkena smoker, tapi ada tetap juga ada gitu. Dok. Baik, tadi kita udah bahas banyak ya terkait tentang rokok dan juga vape. Jadi ternyata kesimpulan dari perbincangan kita siang ini, baik rokok yang tradisional maupun vape yang akhir-akhir ini muncul, itu dua-duanya mengandung zat yang berbahaya bagi yang merokok, kemudian orang-orang di sekitarnya. Bahkan ada orang ketiga yang dia nggak ketemu orang yang merokok, cuma ketemu pakaian atau apapun yang menempel pada rokok itu bisa menularkan. Jadi alangkah baiknya untuk sahabat RSIP ataupun siapapun yang menonton video ini yang masih merokok untuk berhenti merokok. Kemudian jika ada saudara atau siapapun orang di sekitar yang masih merokok, diingatkan untuk berhenti merokok. Baik, saya Amri Asidik dan juga Dr. Dias mohon undur diri. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.